Kecelakaan kerja menewaskan seorang pekerja subkontraktor terjadi di PT ASL Spindiat, Batu Aji Kota Batam pada Senin 29 Desember 2025. Korban diketahui bernama Ramli Syarifuddin, 34 tahun, subkon PT Vinek Coating yang saat itu tengah melakukan pengecekan kapal ASL Sentosa, di mana dalam hal ini informasi yang diterima, peristiwa tersebut terjadi sekira pukul 14.30 waktu Indonesia Barat saat korban bekerja bersama dengan rekannya berinisial JA melakukan pengecatan kapal ASL Sentosa. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Batam, Uci Suwaibah. Rekan Uci, silakan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Alinda. Seperti yang disampaikan tadi, bahwasanya hingga saat ini polisi masih mendalami insiden kecelakaan kerja yang menewaskan seorang pekerja subkontraktor di kawasan PT ASL Shipyard Tribuners di Tanjung Uncang, Batu Aji, Kota Batam pada Senin 29 Desember 2025. Dan dari informasi yang dihimpun, korban diketahui bernama Ramli Syaifuddin, usia 34 tahun, dan merupakan karyawan subkontraktor dari PT Pinex Coating. Dan peristiwa tersebut terjadi sekira pukul 14.30 waktu Indonesia Barat saat korban tengah melakukan pengecatan kapal ASL Sentosa di area Galangan. Nah, saat kejadian memang korban bersama dengan seorang rekannya berinisial JA bertugas sebagai operator boom lift, dan pada saat itu memang korban melakukan pengecatan menggunakan spray gun. Kemudian bom lift yang digunakan diduga tersangkut pada kabel power dari box panel sendiri, dan kondisi tersebut menyebabkan aliran listrik mengenai korban. Dalam insiden itu dua orang pekerja sempat tersengat listrik, satu diantaranya yakni Ramli meninggal dunia dan satu diantaranya yakni si JA tadi dalam kondisi membaik ataupun sempat mendapatkan perawatan medis ringan di Rumah Sakit Elizabeth Selekop Kota Batam, dan saat ini masih dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Kemudian usai kejadian memang korban sempat dievakuasi ke Rumah Sakit Elizabeth, namun korban menghembuskan nafas terakhirnya sebelum mendapatkan penanganan medis di rumah sakit yang berada di Saguling itu. Nah, jenazah korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri sebelum diserahkan kepada pihak keluarga sekira pukul setengah 7 petang, Tribuners. Dan hingga saat ini polisian telah memeriksa setidaknya ada 3 orang saksi untuk mengungkapkan secara detail kronologi kejadian serta penyebab kecelakaan itu terjadi. Penelusuran masih terus dilakukan dan termasuk memastikan penerapan standar keselamatan kerja atau K3 di lokasi kejadian. Dan PT ataupun kawasan PT ASL Shipyard ini sendiri juga sempat viral ya Tribuners, karena pada Oktober 2025 lalu, tepatnya pada tanggal 15 Oktober, setidaknya ada 14 korban jiwa meninggal dunia akibat ledakan di salah satu kapal di kawasan tersebut juga, dan ada 17 yang mengalami luka-luka. Kemudian pada bulan Juni 2025 juga ada 4 pekerja yang meninggal dunia di kawasan PT ini sendiri. Hingga saat ini untuk kasus ledakan yang terjadi di kawasan PT ASL Shipyard ini masih terus berlangsung. Ada 2 tersangka yang telah menjalani persidangan, dan untuk kasus yang terbaru tadi ataupun yang tanggal 15 Oktober itu masih terus berjalan dan belum ada penetapan tersangka. Mungkin itu saja rekan Alinda yang dapat saya laporkan dari Batam, Kepulauan Riau.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.